Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai strategi menciptakan sekolah berkarakter. Dengan anggota, saya Mita Durusalina dengan nomor NPM 2086206008. Saya Dani Cahyaningtyas dengan nomor NPM 208620606065. Saya Zerlinda Diva Felix Yolanda dengan nomor NPM 2086206029. Saya Zerlinda Diva Felix Yolanda dengan nomor NPM 208620606029. Saya di sini akan menjelaskan tentang membangun sekolah demokratis. Pengertian sekolah demokratis adalah sekolah yang menerapkan pola-pola demokratis dalam pengelolaannya yang umumnya mencakup dua aspek, yaitu struktur organisasi dan prosedur kerja serta merancang kurikulum yang mengacu pada demokratis. Yang kedua, prinsip-prinsip sekolah demokratis, yaitu yang pertama, keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan adanya pembuktian, kesetiaan, dan konsisten pada sistem politik yang ada. Kedua, dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, memiliki ikatan yang erat dengan cita-cita. Yang ketiga, pengembangan sekolah demokratis di Indonesia. Cara pengembangan sekolah demokratis yaitu dengan pola pembinaan peserta didik bahwa pendidikan itu untuk semuanya dan guru mampu memberikan perhatian yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan siapa yang sudah pintar dan siapa yang belum pintar, serta tidak membedakan siapa yang sudah rajin dan siapa yang belum rajin. Semua harus diperlakukan sama walaupun bentuknya berbeda. Yang keempat, keunggulan sekolah demokratis yaitu yang pertama, akuntabilitas, yaitu kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori kebutuhan dan keahlian yang teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan serta pengajaran di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tugas guru selalu berorientasi pada siswa. Guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat terhadap sekolah dengan sistem demokratis. Sistem pendidikan merupakan refleksi dan keinginan masyarakat. Yang kelima, tujuan pelaksanaan demokratis di sekolah. Tujuannya yaitu mendidik anak dan mengantarkan mereka menuju tahap kedewasaan supaya mereka mandiri baik secara psikologis, biologis, ataupun sosial. Saya Dani Cahyaningtyas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun sekolah berdisiplin moral. Kedisiplinan merupakan sarana mengajarkan nilai-nilai sikap dan tanggung jawab. Pendekatan ini berdasarkan atas tujuan utama kedisiplinan, yaitu disiplin diri, yang memiliki arti suatu bentuk kontrol diri yang merupakan dasar kepatuhan terhadap peraturan hukum yang adil. Salah satu ciri kematangan karakter yang diharapkan oleh masyarakat beradab dari warganya. Disiplin tanpa pendidikan moral sama seperti mengontrol kerumunan tanpa mengajarkan moralitas. Ada 4 hal yang dilakukan oleh para guru untuk mempraktikkan disiplin moral, yaitu yang pertama, para guru memproyeksikan pengertian kewenangan moral secara jelas dan tepat. Yang kedua, para guru memandang kedisiplinan. Yang ketiga, para guru membangun dan menegakkan konsekuensi. Yang keempat, para guru mewujudkan sikap peduli dan hormat pada peserta didik. Selanjutnya yaitu membangun sekolah kooperatif. Pengertian sekolah kooperatif. Sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan suatu bimbingan kebebasan kepada peserta didik, baik mengenai pendidikan maupun biaya. Pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif yaitu salah satu pembelajaran yang menggunakan metode berbasis kelompok dan saling bekerja sama. Manfaat dari pembelajaran kooperatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas pengetahuan peserta didik secara cepat. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan suasana baru agar para peserta didik tidak bosan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan saling menghormati pendapat dari peserta didik lainnya. Yang kelima yaitu membangun sekolah dalam suasana kerjasama. Saya Mita Tirusalina dengan nomor NPM 2086206008. Di sini saya akan menerangkan mengenai membangun sekolah progresif berbasis karakter. Pengertian sekolah progresif. Pendidikan sekolah progresif berbasis karakter adalah suatu proses mengubah sikap serta tingkah laku individu ataupun kelompok untuk mendewasakan seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan kata lain, pendidikan progresif merupakan suatu cara pendidikan untuk menekankan peningkatan dan kemajuan secara berkelanjutan. B. Tujuan sekolah progresif. Pendidikan progresif bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan yang sudah dijalankan tetapi belum mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. C. Penerapan sekolah progresif. Penerapan pendidikan karakter mengalami banyak tantangan bagi generasi muda yang diselenggarakan seperti kurangnya pemahaman para pendidik sehingga menimbulkan salah persepsi pemahaman. Pendidikan di sekolah-sekolah lebih menekankan ranah kognitif serta kurang memperhatikan ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Pengaruh buruk di lingkungan sekitar mengakibatkan kurangnya pondasi afektif dan psikomotorik. Pendidikan karakter melibatkan banyak pihak, yaitu pihak keluarga, sekolah, atau tempat pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.